Topoati RTV, Ustadz On The Road RTV, kemudian Cahaya Hati Indonesia News, dan beliau juga merupakan salah satu juri Hafiz Indonesia RCTI dan beberapa televisi lainnya. Ya, sebetulnya banyak sekali ya, tapi kami sudah dapat kode dari beliau cukup. Ya, begitulah ketawaduan ulama ya. Nah, semakin kita sampaikan biografi beliau, kadang beliau mengatakan tidak usah. Itu menggambarkan betapa tawadunya ulama-ulama kita, luar biasa ya. Ya, kadang kita baru ikro, kita sudah, iya saya sudah ikro. Tapi kalau ulama-ulama kita beda ya. Mereka banyak ilmunya, tinggi ilmunya, masih luar biasa ketawaduannya, gitu luar biasa. Kemudian beliau aktif sebagai penulis. Ya, mohon izin, ya, terpaksa kami sampaikan perwakilan dari pelaksana. Beliau sebagai penulis tahqiq kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, kemudian kemuliaan Ahlul Quran, kemudian adab penghafal dan pengajar Al-Quran, kemudian 50 persoalan medis dan perspektif Islam, kemudian berobat dengan ruqyah ilmu dan praktik, dan beberapa buku lainnya. Ya, bisa juga kita cek dan kita cari di link media sosial. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama lagi, marilah sama-sama kita sambut pemateri kita yang kedua, beliau Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri. Marilah kita sambut dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa membersamai sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurus Yayasan Syekh Ali Jabir, Pesantren Syekh Ali Jabir, dan semua guru santri yang sedang belajar di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan para gurunya, pengurusnya senantiasa dimuliakan Allah. Sebagaimana mereka berusaha melayani, memberikan yang terbaik untuk Ahlul Quran, para penghafal Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir, anak keturunannya, diri kita juga menjadi Ahlul Quran. Minimal menjadi pembaca Al-Quran, minimal menjadi pencipta Al-Quran, atau pencipta para penghafal Quran, atau kita termasuk mereka yang ikut mewakafkan Al-Quran, atau membantu menyalurkan harta kita terbaik untuk Ahlul Quran. Kita semua kalau terhubung dengan Al-Quran sebagai pembaca, mentadaburi, mentadarusi, apapun berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah termasuk golongan Ahlul Quran. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para masyayikh kita, guru-guru kita yang tadi menyampaikan nasihat bimbingannya kepada kita semuanya. Halo, halo, kurang semangat ini. Halo, masih hidup? Jangan masih. Alhamdulillah.
Saya belum masuk surga sudah ketemu bidadari surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita bilang bahwa sekarang kok makin lama makin jauh dari Al-Quran. Izin berdiri boleh? Anda bebas aja ya, biar bisa ke kanan, ke kiri, ke belakang gitu ya. Ibu-ibu datang ke sini, niatnya mau apa? Ikut pengajian. Jadi tujuan niat kita adalah hadir majelis ini. Jangan sampai sudah niat dari rumah minta izin ke suami, meninggalkan anak, keluarga untuk pengajian. Lalu kita hadir, sayang sekali berpaling dari niat itu. Harapan saya ibu-ibu bisa mendengarkan. Artinya apa? Bisa kita membawa manfaat, pulang membawa ilmu minimal buat diri kita. Karena hadir pengajian itu berusaha minimal aja menjauhkan kebodohan dari diri kita. Yang dulu belum tahu sekarang jadi tahu. Yang dulu belum paham sekarang jadi. Yang dulu belum bisa sekarang jadi bisa. Karena ibu adalah madrasah kita pertama. Ibu yang mencetak generasi, mendidik anak, membesarkan anak. Suami kerja di luar mencari nafkah buat keluarga. Tapi ibu yang mencetak generasi, yang mencetak Imam Bukhari, ibunya, karena beliau anak yatim. Sampai Imam Al-Bukhari diceritakan dalam biografi beliau usia 5 tahun. Usia berapa? 5 tahun. Beliau buta, tidak bisa melihat. Seorang ibu pasti melihat anak yang demikian sedih. Sedih apa? Karena bukan anaknya. Ya kalau kita ibu-ibu biasa, beda dengan ibunya Imam Bukhari. Kasihan anak saya, gak bisa makan, gak bisa main dengan teman-temannya, gak bisa melakukan aktivitas sebagai anak-anak. Tapi ibunya Imam Bukhari, beliau meneteskan air mata, sedih karena anaknya. Tujuan beliau menjadikan dia ulama. Kalau dia gak bisa lihat, dia berpikir akan mengalami kesulitan membaca, mempelajari dan lain sebagainya. Subhanallah. Ibunya Imam Bukhari setiap malam bangun sholat tahajud menangis, minta agar Allah kembalikan penglihatan anaknya. Suatu malam bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermimpi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam datang dalam mimpi ibu Imam Bukhari dan mengatakan, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena doa dan tangisanmu. Akhirnya kembali penglihatan. Bagaimana doa seorang ibu, bagaimana doa dan perjuangan seorang ayah mencetak anaknya menjadi orang yang hadir, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang menghafal Quran, menjadi orang yang berjuang untuk agama Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, yang mencetak Imam Syafi'i ibunya. Jadi Imam Syafi'i ulama dulu. Yang mencetak Ibnul Jauzi tantenya atau bibinya. Banyak ulama yang dicetak oleh sang ibu. Jadi yang pertama harus kita perbaiki adalah apa? Rumah. Harus ada apa? Rumah. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi rumah kita yang saat ini, maaf, terjadi banyak kekacauan, banyak perselingkuhan, banyak pelanggaran. Itu kenapa? Dan kita ikut menyebarkan. Itu gak bagus. Kalau sudah berita itu sampai kepada saya, udah sampai saya aja, gak boleh disebarkan. Belum tentu itu benar. Itu bisa membahayakan kita. Nanti akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Halo? Jadi para jemaah, yang perlu kita perbaiki duluan adalah rumah. Kalau kita bilang rumah kusur, kan surga itu ada bidadarinya. Dan yang ada di dalam surga itu orang yang taat beribadah, orang-orang yang soleh dan solehah. Betul? Apakah yang masuk surga itu orang jahat? Tidak, orang-orang yang baik, yang baik dan soleh dan solehah. Begitu rumah kita. Yang perlu kita perhatikan adalah perbaiki situasi rumah kita. Bagaimana caranya kita mencetak anak kita menjadi penghafal Quran, pencinta Quran. Dulu saya mohon maaf, saya asli dari Mesir, baru 15 tahun di Indonesia.
Saya sejak datang 2010, saya pas pulang dari musola, habis maghrib, habis isya, khususnya habis maghrib, banyak sekali anak atau jamaah yang terdengar dari luar membaca Quran, walaupun surat Yasin. Betul? Habis maghrib ngaji, kita punya dulu begitu. Habis maghrib, sekarang sudah tidak terdengar lagi. Makin lama makin geser kita, makin jauh. Mungkin orang tua kita yang sepuh yang ada di sini yang masih continue, masih istiqamah membaca Quran. Sekarang gara-gara handphone itu merusak kita. Padahal handphone ini sebuah alat, bisa mengantarkan ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Alat ini kita yang ngatur, bukan dia yang mengatur kita. Bisa kita jadikan handphone kita ini jembatan menuju surga Allah dengan kita gunakan menyebarkan kebaikan. Kita punya banyak grup, share aja ayat Quran plus terjemahnya setiap hari. Share hadis, harus dipastikan hadis sahih. Share ke grup-grup. Ingatkan teman-teman besok hari Senin, besok hari Kamis, jangan lupa puasa sunnah. Tapi jangan menjelang maghrib hari Senin fotoin makanan di meja di rumah. Selamat berbuka puasa bagi mereka yang menjalankan puasa. Loh, biar ketawa kita lagi puasa sunnah. Tengah malam sujud, bangunin suami, ayo sayang bangun, ngapain? Bangun fotoin saya. Istrinya sujud, difotoin, habis status tengah malam. Alhamdulillah baru selesai tahajud. Halo? Orang dulu di depan Ka'bah begini, sekarang di depan Ka'bah begini, benar tak? Dan ini Saudi sudah mengeluarkan peraturan 2026 besok haji nggak boleh foto di masjid. Sebenarnya kata orang, ini kenapa sih agak ini banget? Karena ini ruang ibadah. Tempat kita beribadah kepada Allah, bukan tempat Ada yang sampai ibu-ibu bikin dari Indonesia kita kemarin, jamaah kita bikin video klip lagi rekaman di depan Masjidil Haram, begini bentar, terus begini lagi, ya Nabi. Akhirnya diupload. Ada yang sampai lagi kau berbuat yang gimana? Loh, orang lagi sakitnya, orang lagi sakit minta ampun, berdoa, bermunajat, tidak boleh meninggikan suara kita. Kasihan jamaah-jamaah yang lain. Ruang masjid itu bukan hanya untuk kita, kan banyak jamaah-jamaah yang lain. Ada yang sedang berdoa, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang berzikir, dan beraktivitas lainnya. Jadi tidak boleh saling mengganggu. Maka para jamaah yang dilakukan Allah SWT, rumah kita sekarang perlu kita rombak. Udah kayak kapal pecah. Bayangin ibu-ibu masuk rumah, berantakan semua, dapur berantakan, kamar ini berantakan, ruang tamu berantakan. Kesal tidak? Marah tidak? Itu yang kita lihat aja berantakan, apalagi urusan akhirat, urusan ibadah. Ibu-ibu bilang, nak, jadi habis Quran, ketemu seorang syekh, ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ustaz, doain anak saya menjadi habis Quran. Ibu bohong. Ibu di rumah pegang Quran enggak? Enggak. Pegang handphone. Sekarang ibu-ibu biar anaknya gak bikin pusing, ibu lagi main TikTok, nonton TikTok, itu sampai anaknya bilang, saya minta ini, dikasih. Benar gak? Maka ibu-ibu banyak yang cap anaknya bandel dan nakal. Dan dalam Islam tidak ada istilah anak bandel dan nakal. Betul? Yang ada cuma dua, orang tua yang kurang sabar mendidik anak, orang tua yang jarang menasihati anak. Masa anaknya masih kecil, baru usia 4-5 tahun dibilang anak bandel, anak nakal. Padahal kan dia perlu bimbingan, perlu pendidikan. Sebagaimana orang tua anaknya begitu. Ibunya bohong, pasti anaknya bohong. Ada yang telepon temannya mau nagih hutang. Ibunya bilang, tuh kata fulan telepon, bilang aja mau ke pasar. Akhirnya ketinggalan. Karena anak gak bisa bohong, kata mama dia ke pasar. Dia lagi di pasar. Jadi maaf, bapak-bapak kepingin anaknya, ya Allah, anak saya jadi imam Masjidil Haram. Apa? Bapak aja gak pernah jadi imam dalam musola di belakang rumah. Bapak gak pernah sholat berjamaah, subuhnya masih kesiangan, betul? Maka itu perlu introspeksi diri kita sebagai orang tua. Perlu kita perbaiki. Maaf, kita masuk rumah saja
Coba lihat, kita mulai daripada kita masuk rumah. Kita masuk rumah, baca gak zikir masuk rumah? Memberi salam tidak kepada keluarga. Coba kata Nabi apa? Orang yang masuk rumah dan tidak memberi salam, kata syaitan, kami dapat menginap di sini. Kalau kita makan dan tidak baca bismillah, kata syaitan, kami dapat menginap dan dapat makan malam gratis. Tapi kalau kita masuk baca salam, kemudian kita baca zikir masuk, lalu baca bismillah ketika makan, kata syaitan, tidak ada bermalam di sini, kami tidak makan di sini. Kenapa kebanyakan rumah tangga dibunuh? Jauh dari Allah dan zikir, jauh dari Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir sama orang yang tidak berzikir bagaikan orang hidup dan mati. Rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, rumah kosong. Rumah kosong itu dimasuki apa? Binatang yang berbahaya. Jin itu, halo? Jin itu salah satu tempat tinggalnya adalah rumah kosong. Dia tinggal di gurun, di WC, tempat sampah, dan tinggal di rumah yang kosong karena ada penghuninya. Maka biasanya kalau kita beli rumah kosong yang sudah tidak ditempati puluhan tahun atau rumah yang sudah tua, biasanya kita lakukan ruqyah rumah dulu, bersihkan. Takut ada sesuatu yang membahayakan, karena jin itu kadang-kadang musik-musik mengganggu. Kadang-kadang jin itu mengganggu di dalam rumah, maka kita lakukan yang namanya ruqyah rumah. Ruqyah rumah itu apa? Membersihkan rumah kita dari jin yang fasik. Jin itu ada di mana-mana. Halo? Jin itu ada bersama kita di masjid, ada di rumah kita, ada di mana-mana bersama kita. Selama dia tidak mengganggu, tak boleh kita ganggu, karena dia adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Tapi kalau dia sudah mulai mengganggu di rumah, maaf, tiba-tiba ibu lagi tiduran di kasur, tiba-tiba boneka gerak sendiri, terus dengar suara tanpa ada rupa, kayak orang berjalan di atas atap rumah, terus ada yang nangis, ada yang manggil-manggil tapi gak ada orang. Itu namanya jin yang suka musik-musik atau jin fasik yang suka mengganggu. Kenapa dia berani masuk di situ? Kenapa dia berada di situ? Karena kita jauh dari zikrullah. Zikir pagi petang perlu diperhatikan. Catatan pertama adalah zikir ketika masuk rumah, zikir ketika makan, zikir ketika berhubungan suami istri, biar dijauhkan syaitan apabila tidak diberi keturunan. Yang keempat, zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu perlu, itu peresai buat kita. Maka seorang peruqyah, ustaz yang melakukan ruqyah, itu sebagai amalan yang tidak boleh dilepas. Setiap hari zikir pagi petang. Kenapa? Karena syaitan itu menyerang mereka kapan? Dia menganggap mereka adalah musuh besar kita, musuh besar dia. Jadi dia pada saat orang tidak baca zikir pagi petang itu berbahaya. Maka kita diajarkan zikir pagi petang, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'un. Allah, ibu-ibu dengar saya. Tapi dibaca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Itu perlindungan buat kita. Ibu bernandak, anaknya lagi bawel, nangis, masih kecil, dibacain ayat kursi, dibacain Al-Fatihah. Enggak, kadang-kadang dinyanyiin lagu cerita dongeng, cerita dusta, bohong, atau dibacain lagu, atau dikasih dengar musik. Padahal bisa kita bacakan surat Al-Fatihah, ayat Al-Kursi. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma min kulli 'ainin lamah. Itu zikir yang kita baca. Maka zikir pagi petang itu perlu kita perhatikan, khususnya di rumah kita masing-masing, agar rumah kita senantiasa dalam lindungan Allah. Suami istri, ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak juga, berapa kali dalam seminggu kalian baca Al-Quran sekeluarga? Giliran kumpul makan bisa, makan di luar bisa. Kenapa tidak bisa mengatur waktu seminggu sekali? Apa malam Jumat atau malam Senin atau malam Selasa, bebas. Yang penting rumah kita tidak boleh ketinggalan Quran. Coba terakhir kali ibu putarin Quran di rumah kamu. Terakhir kali ibu pegang Quran baca kapan? Tadi apa? Hebat. Kalau kita pulang, halo? Kalau kita pulang, terus ini mushaf,
Kita punya mushaf di rumah, nih mushaf Al-Quran ini, mushaf terjemahan. Kalau kita punya mushaf, nanti ibu pas pulang lakukan ini. Kalau kita ada mushaf di rumah, ibu usap aja mushafnya pakai tangan. Lihat tangan ini. Kalau ada debu menempel, berarti debu yang menempel di hati yang tebal. Halo? Kalau ibu-ibu pulang ke rumah, usap mushafnya, terus lihat tangannya. Kalau ada debu menempel, berarti debu yang menempel di hati itu lebih tebal. Kenapa? Karena berarti kita jarang baca Quran. Kita tidak butuh waktu baca Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, saya tidak mengenal kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan Quran. Tidak ada kitab yang bisa mengobati roh kita, jiwa kita melainkan Al-Quran. Dekati surat-surat Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat. Abi Sa'id Al-Khudri, biar kita tahu betapa mulianya kita baca Quran dan baca Quran di rumah kita. Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah sembuh. Kita dalam sehari berapa kali baca? Sudah diniatkan pada saat baca Al-Fatihah ini sebagai kesembuhan, obat untuk segala penyakit. Kita tidak pernah. Coba karena itu kewajiban baca dalam sholat. Maka pada saat kita baca Quran, niatkan terlebih dahulu. Niatkan pada saat baca Quran bukan cuma hanya dapat pahala saja, tapi jadi obat segala penyakit. Menghilangkan gangguan yang dalam diri kita, menghilangkan sifat emosi, hasud, dengki, iri, dihilangkan dengan Al-Quran. Pada saat baca Quran itu, kita membayangkan ini kita meneladani Rasulullah yang sering baca Quran, melaksanakan wasiat dari Rasulullah. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang sering baca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an ashab. Baca Al-Quran karena Al-Quran datang ke hari kiamat memberi syafaat kepada mereka yang baca Quran. Coba lihat, ibu berapa kali baca Al-Fatihah, masih ada penyakit di hati. Ibu berulang kali hadir pengajian tapi masih ngomongin orang, masih mengucilkan orang, meremehkan orang. Buat apa ibu hadir pengajian? Apa bedanya ibu yang ikut pengajian sama yang tidak pernah ikut kajian? Ilmu, akhlaknya makin bagus. Matanya itu dirubah dari mata lalat, mencari yang buruk-buruk dari orang, kekurangan orang, aib orang, berubah menjadi mata lalat. Lalat itu yang buruk-buruk, berubah menjadi mata lebah. Mata apa? Lebah. Lebah itu apa? Cari yang indah-indah saja. Maka kalau bisa kita beli 2 cermin. Cermin pertama, lihat kekurangan diri kita. Cermin kedua, lihat kelebihan orang lain. Kita punya dosa, Allah yang menutupinya. Kalau Allah bukakan dosa atau dosa kita ada baunya, ibu-ibu tidak bisa duduk sebelah-sebelahan karena tidak nyaman. Tapi Allah masih menutupinya. Allah tidak bongkar, Allah ampuni kita. Gelar sajadah dulu di zaman Nabi Musa, kalau mau taubat harus bunuh diri. Surat Al-Baqarah Allah jelaskan. Tapi kalau sekarang cukup gelar sajadah, sujud, halo, gelar sajadah, sujud, berbisik di bumi, terdengar di langit. Berbisik di bumi terdengar. Tidak perlu ibu kalau mengakui dosa di hadapan Allah, jangan takut dengan konsekuensinya, pasti Allah ampuni. Tapi kalau kita datang ke polisi, ngaku dosa, kesalahan, bunuh orang, rampok harta orang, ada konsekuensinya di penjara, betul? Tapi Allah Maha Pengampun Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, Abi Sa'id Al-Khudri, surat Al-Fatihah dibaca kepada seseorang sembuh. Khalid bin Walid minum racun, baca Bismillah, kenapa? Saking keyakinan yang begitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, penuh keyakinan. Mereka baca Quran itu dengan hati. Sekarang baru baca Quran aja 1 baris sudah muak, ngantuk. Kira nonton sinetron, Masya Allah. Sampai kemalaman udah jam 12 masih gak terasa, yang udah habis aja belum kelar. Tak tahu, ya Allah. Kenapa? Karena itulah Quran syaitan. Maksiat diperkindah, taat dipersulit. Maka syaitan itu selalu ada di mana? Bukan di tempat maksiat, tapi di depan masjid.
karena orang yang ke masjid itu bukan orang sembarangan. Ada cerita orang tua Nanditra, beliau itu ketika menuju ke masjid, ada lubang dekat masjid, dia jatuh dalam lubang itu. Tiba-tiba ada yang bantu dia, sini saya bantu naik, diantar ke masjid. Pas sampai di masjid, Masya Allah baik banget kamu siapa? Kan? Itu pertama kan, dia jatuh terus dibantu orang sampai ke sana. Terus kedua kali, hari kedua jatuh lagi di lubang yang sama. Sebelum jatuh, yang kedua kali dibantu orang, hati-hati ada lubang di situ. Dituntut tangannya, dipegang, diantar sampai ke masjid. Sampai ke masjid ditanya, kamu siapa? Saya syaitan. Lah, baik banget kamu. Bukan saya baik. Kemarin kamu jatuh di lubang pada saat kamu mau ibadah, separuh dosa kamu gugur. Kan kata Nabi, kalau injak duri aja, dosa kita dihapus. Saya kemarin jatuh, kamu ketika jatuh kemarin, separuh dosa kamu hilang. Kalau hari ini kamu jatuh, dosa kamu habis. Saya kerja apa nanti? Jadi syaitan itu bukan berbuat baik sama kita, tapi justru menjadi jebakan buat kita, berbahaya buat diri kita. Maka lihat Khalid bin Walid minum racun, bismillah, beliau nggak kenapa-kenapa. Kenapa? Yakin? Nah, tingkat keyakinan beda. Kita ini makan makanan basi baru 2 hari masuk rumah sakit. Kenapa? Ini nggak bertahan. Dan mereka dulu kalau sudah takbiratul ihram lupa dengan segalanya. Ini takbiratul ihram kayak gimana? Allah jadi dibawa ke belakang. Jadi ya Allah semua jadi kecil, Engkau Maha Besar. Udah. Sampai ada yang tembok rumahnya itu rubuh, orang teriak dia nggak dengar. Ada yang kebakaran dia nggak dengar. Sampai ada yang bilang mau diamputasi kakinya, mau dipotong, dia bilang tak usah dibius, nanti masuk sholat aja. Selesai sholat baru dipotong. Subhanallah. Segitu mereka yakin dan tersambung dengan Allah. Ibu-ibu baca surat Al-Baqarah. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Kata ibu-ibu, ya panjang surat Al-Baqarah 286 ayat, tidak harus sekaligus dibaca, setiap hari 1 halaman. Itu jadi sebuah benteng buat keluarga kita, rumah kita. Ibu-ibu kalau bayangkan anak pulang sekolah dari luar, habis nongkrong sama teman-teman, pas pulang ibunya lagi baca Quran. Reaksinya gimana? Bagaimana anak tidak cinta Quran? Kenapa kita senang dengan Quran? Karena di sejak kita lahir, dari kecil kita tumbuh dewasa, lihat orang tua kita setiap hari kemarin Quran, baca Quran, atau ya, terbiasa. Maka ketika kita dengar lagu, ya nggak nyaman. Kenapa? Ya nggak terbiasa dengan hati demikian. Ketika nonton sinetron, nggak biasa. Kenapa? Merasa aneh. Maaf. Seperti orang yang rajin ibadah, kalau tidur sebelum sholat isya, tidurnya nggak nyaman. Tapi kalau orang yang nggak biasa sholat, biasa aja. Mau tidur 2 hari juga masa bodoh. Betul nggak? Betul? Seperti itu. Ada orang nggak mau masuk ke masjid, sekali masuk ke masjid di depan imam, ternyata jadi jenazah. Halo? Jadi Al-Fatihah jadi obat segala penyakit. Al-Baqarah mengusir syaitan dari rumah. Surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Surat apa? Bukan Al-Muluk ya, jangan salah ya. Jangan yang kayak nenek yang itu loh. Al-Mulk. Apa bacanya? Terdiri dari 30 ayat, menjadi benteng buat kita dan menjaga kita dari siksa fitnah. Ad-Dukhan, surat Al-Kahfi dibaca malam Jumat, hari Jumat, terjaga dari fitnah dajjal, terhindar dari fitnah dajjal. Coba menghafal supaya pertama itu surat terakhir. Surat Al-Kafirun kalau dibaca setiap malam mau tidur, insya Allah dijauhkan dari kemusyrikan dan bebas dari kemusyrikan. Surat Al-Ikhlas kalau dibaca 1 kali pahalanya seperti Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas dalam Musnad Imam Ahmad dibaca 10 kali, Allah bangun untuk kita istana di dalam surganya Allah. Surat Al-Falaq dan An-Nas menjadi ruqyah buat kita. Nabi setiap malam mau tidur, beliau kumpulkan 2 tapak tangannya, beliau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiup 3 kali, diusapkan ke wajah, kepala dan bagian bisa disentuh. Setiap malam Rasulullah melakukan ruqyah atau disebut dengan ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri dengan ayat Al-Quran yang saya sebut 3 surat terakhir.
trikul terakhir, karena kul dalam Al-Quran ada 5. Surat Al-Jin, kul uhiya. Al-Kafirun, kul ya ayyuhal, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Kata sering orang bilang trikul, kurang tepat. Kalau trikul terakhir masih masuk. Tapi kalau bilang trikul, yang mana trikul? Kan ada 5 kul dalam Al-Quran. Jelas? Jadi setiap hari tidak lepas dari Al-Quran. Ibu-ibu punya grup, ibu-ibu majelis taklim, setiap hari cek aja. Bunda silakan hafal ayat pertama surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Satu ayat setiap hari kita hafal. Lagu kita hafal, sinetron hafal, nama penyanyi kita hafal. Giliran Quran, maaf saya sudah tua. Padahal saya mau bertanya, saya kasih hadiah dulu. Ada tidak yang lupa surat Al-Fatihah? Ada tidak yang lupa surat Al-Fatihah? Halo? Ada yang lupa surat Al-Fatihah? Hah? Ada yang lupa surat Al-Fatihah? Kenapa? Itu kuncinya. Kenapa tidak lupa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah dibaca setiap sholat, setiap rakaat. Dalam sehari minimal 17 kali. Berarti kita bukan karena tua maupun muda. Al-Quran itu dihafal mudah, menjaga Al-Quran itu berperjuangan. Cinta Al-Quran, membaca setiap Al-Quran murajaah. Tanda cinta Al-Quran membaca. Tanda setia Al-Quran itu murajaah, diulang-ulang hafalannya. Kenapa Al-Fatihah tidak lupa? Karena sering diulang-ulang bacaan. Begitu dengan surat yang lain. Kalau ibu sudah hafal surat Amma Yatasaalun, kalau nggak dibaca berulang kali, lama-lama hilang. Maka para jemaah, perlu kita menghidupkan Al-Quran di dalam rumah. Mulai dari suami istri, orang tua, ibu, suami. Setiap minggu sekali aja, kumpul aja baca Quran. Pasti rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Maka coba lihat, kita punya grup. Bu, jangan lupa hafal ini. Ramadan tahun ini, niatkan ibu-ibu pengurus majelis taklim, teman-teman di grup. Insya Allah Ramadan kali ini kita bisa hafal surat Al-Mulk 30 ayat. Satu hari satu. Dalam 1 bulan bisa hafal 1 surat. Jangan sampai kita pulang meninggalkan dunia tidak ada hafalan Al-Quran yang kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Jangan sampai kita pulang menghadap Allah tidak membawa hafalan Al-Quran, walaupun minimal juz amma atau separuh juz amma. Mudah-mudahan insya Allah para jemaah yang hadir, insya Allah selalu terpaut dengan Al-Quran, selalu terikat dengan Al-Quran, menjadi pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dikumpulkan bersama Ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita para pencinta Al-Quran, orang-orang yang menebarkan Al-Quran dan membantu para penghafal Quran. Dan kita berdoa mudah-mudahan Syekh Ali Jabir diampuni dosanya oleh Allah, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita jamaah bisa mulai dari detik ini, hari ini, saat ini, untuk membaca Al-Quran setiap hari di rumah, untuk penting buat keluarga kita, anak kita terjaga, dilindungi Allah. Ibu-ibu silakan, ya, yang mau mencatat, ada 4 doa terbaik untuk anak di dalam Al-Quran. Ada 4 doa terbaik untuk anak di dalam Al-Quran. Silakan ibu-ibu kalau mau mencatatnya. Yang pertama surat Ali Imran. Surat apa? Surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran ayat berapa? Doa Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ibu kalau lagi sholat tahajud, sholat malam, doakan anak dengan doa demikian. Yang kedua, surat Ibrahim. Surat apa? Ibrahim. Biar anak kita rajin sholat, rajin ibadah. Ayat 40. Ayat berapa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa kedua buat anak, suami, buat keluarga. Tapi kalau bisa dibaca di dalam rumah. Kemudian surat berikutnya adalah surat Al-Furqan. Surat apa? Ayat 74. Ayat yang kita hafal semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Yang terakhir surat As-Saffat. Surat apa? Ayat 100. Ayat berapa? Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli. Yang pertama surat Ali Imran ayat. Ali Imran ayat. Surat Ibrahim ayat. Surat Al-Furqan ayat. Surat As-Saffat ayat 100. Berarti setiap hari ibu jangan lupa baca ayat ini. Buat ibu, buat keluarga, buat suami, buat anak. Yang kedua, ibu kalau bisa, kita kan perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Kalau bisa suami ibu juga berbanyak sholat sunnah di rumah. Berbanyak sholat sunnah di mana? Sunnah sholat duha, sunnah qabliyah, ba'diyah boleh. Sholat malam, sholat tahajud. Ibu juga kan mengerjakan sholat di rumah. Ibu ada satu petak di rumah, satu tempat khususkan untuk ibadah. Duduk berzikir, duduk baca Quran. Insya Allah selama ibu terus berdoa berzikir dalam rumah, membaca Al-Quran, insya Allah keluarga kita senantiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan rumah kita menjadi surga untuk kita. Dan kalau kita mau menciptakan surga, betul-betul kita harus bersikap dari hal-hal yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Nggak boleh ada patung di dalam rumah kita. Orang Islam kan nggak boleh. Kalau orang lain silakan. Patung di rumah nggak boleh. Yang kedua, anjing di dalam tempat tinggal kita nggak boleh. Di luar jagain rumah nggak apa-apa. Itu urusan yang berbeda, fikih berbeda. Kita bilang anjing di dalam tempat tinggal itu nggak boleh. Jelas? Patung samaan itu nggak boleh. Nggak boleh ada di dalam rumah. Atau gambar-gambar yang makan awal dan sebagainya lebih bagus disembunyikan, disimpan. Maaf, ibu dulu suruh hijrah pakai baju yang seksi gitu loh. Terus pakai foto itu di ruang tamu sehingga orang masuk, masya Allah, masya Allah ibu setiap kali orang lihat dosa lagi, betul? Maka gambar ini karena ibu sudah hijrah, sudah berjilbab, sudah menutupi aurat, sembunyikan itu gambar, jelas? Dan ibu-ibu usahakan untuk kalau bisa ada saat kalau suami ibu pulang kantor taruh HP-nya. Ibu juga, apalagi anak pulang lihat orang tuanya pegang Quran, baca Quran dari handphone apa-apa. Yang penting anak itu dibiasakan telinganya setiap hari tidak lepas daripada mendengarkan Al-Quran. Ibu-ibu kalau sholat tahajud tak perlu bangunin anak dulu, tapi dia lihat ibu dia lagi sholat tahajud, lama-lama dia termotivasi. Dia bangun tengah malam mau ke WC buang air, lihat bapak dia lagi sholat tahajud, dia termotivasi di situ. Habis itu baru kita bisa bangunkan anak. Yang penting kita jadi teladan dulu. Saya suruh anak baca Quran, ibunya aja baca TikTok, baca WA, baca Facebook. Bagaimana menjadi teladan? Maka harus memberikan contoh terbaik untuk anak kita dulu, baru berani kita bisa mengajak anak kita. Maaf, ada orang tua bilang sama anak, "Nak, ngapain sih kamu merokok? Nggak boleh, kamu masih kecil." Loh, ayah dulu merokok? Boleh. Itu kan gak bagus buat kesehatan. Loh, kalau gak bagus kenapa ayah merokok gitu? Hah? Nah, sholat ke masjid. Loh, bapak aja sholatnya di rumah. Jadi kita harus memberi contoh dan teladan untuk anak dan keluarga. Baru kita berani mengajar istri dan anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wallahu taala a'lam wa a'lam bis-shawab. Kembalinya ke studio. Ya, baik, itulah tadi penyampaian dari materi kedua. Ya, kembali kepada kami selaku studio. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah setelah ini ada sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab ini, perkenankanlah terlebih dahulu kami menayangkan tayangan video dari almarhum Syekh Al-Jabir. Kepada operator kami mohon. Suaranya nggak ada.
Ya, itulah tadi tayangan video almarhum Syekh Ali Jabir selaku pendiri Yayasan Syekh Ali Jabir. Tentunya beliau almarhum memberikan pesan kepada kita semua untuk senantiasa mengamalkan amalan sedekah subuh. Nah, dengan demikian Yayasan Syekh Ali Jabir membantu bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengamalkan sedekah subuh. Nah, insya Allah dari panitia setelah ini, setelah acara selesai, maka dari panitia akan membagikan kenceng subuh yang itu nanti akan dibawa oleh setiap Bapak Ibu yang nantinya di rumah akan diisi oleh Bapak Ibu. Entah itu berapa saja sesuai dari keikhlasan Bapak Ibu. 1.000 bisa diisi, 10.000 bisa diisi. Setiap hari tujuannya untuk melatih kebiasaan bagaimana berinfak sebagaimana yang dipesankan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini ada 2 sesi. Nah, sesi pertama itu adalah pemateri yang akan memberikan pertanyaan. Sesi pertama pemateri yang akan memberikan pertanyaan. Nah, insya Allah hadiahnya bagi yang bisa menjawab, ini hadiah dari Jamis Syar'i, langsung ya, hadiah dari Jamis Syar'i bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari pemateri. Nah, pemateri pertama 1 pertanyaan, pemateri kedua 1 pertanyaan, lalu pertanyaan ketiga dari panitia dan kami yang mewakili. Nah, mungkin kami mohon izin kepada 2 pemateri yang mana dulu yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, baik, kepada pemateri pertama kami persilakan. Bismillah. Siap, Ibu? Masya Allah. Pertanyaan sederhana, Ibu. Mengapa Ibu masih mau berbuat baik kepada suami, padahal suami tidak berbuat baik kepada Ibu? Itu saja, terima kasih. Yang putih sana yang dijawab tadi. Yang mana dulu nih? Tadi saya belum selesai pertanyaannya. Yang salah belum selesai pertanyaannya. Ibu silakan berdiri dan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ada di kalanya suami itu imam di keluarga, dan insya Allah membawa kami mudah-mudahan ke surga. Mudah-mudahan. Walaupun kadang salah beresiko doanya. Dan apa yang suami itu tamengnya. Bagaimana pemateri? Insya Allah. Iya, baik, langsung saja. Ibu terima hadiah dari ini hadiah dari Jamis Syar'i.